Hai sob, jika kita melihat Amerika Latin dan juga Australia, jejak para penjajah dari Eropa begitu kentara, bahkan keturunannya mendominasi populasi. Namun berbanding terbalik dengan Indonesia, padahal Belanda sudah 350 tahun menjajah di Indonesia. Sebuah angka yang terpatri dalam ingatan banyak orang. Kenapa tidak banyak orang Indonesia yang memiliki wajah keturunan Eropa? Dan mengapa orang Indonesia tak fasih berbahasa Belanda setelah 3,5 abad dijajah? Video ini akan membedahnya. Maka dari itu, simak baik-baik pembahasan berikut karena kita akan menjelajahi dunia kegelapan yang datang dari setiap sudut yang penuh misteri. Untuk memahami ini, kita harus melihat bagaimana Belanda dan Inggris menjalankan kolonialisme mereka. Mari kita bandingkan dengan Inggris di Malaysia. Mereka sengaja membawa budaya barat termasuk bahasa Inggris ke masyarakat lokal. Hal ini berbeda dengan Belanda di Indonesia. Mereka justru menjaga jarak dengan budaya pribumi. Menurut peneliti sejarah Christopher Reinhardt dari Nanyang Technological University, ada dua alasan utama mengapa masyarakat Indonesia tak diajarkan bahasa Belanda. Pertama, Belanda menciptakan hierarki sosial yang kaku. Mereka menganggap orang Belanda sebagai kalangan kelas atas, sedangkan pribumi kelas bawah. Mengajarkan bahasa atau budaya Belanda dianggap sama dengan mengakui kesetaraan antara penjajah dan yang dijajah. Belanda tidak ingin memberikan akses yang sama kepada pribumi. Ini terlihat jelas dalam kebijakan pendidikan mereka. Pendidikan formal contohnya, dengan pengajaran bahasa Belanda, hanya diberikan kepada golongan tertentu, seperti keluarga bangsawan lokal yang bekerja langsung untuk pemerintahan kolonial. Dan alasan yang kedua adalah fokus utama Belanda pada eksploitasi ekonomi. Mereka hanya ingin meraup keuntungan dari sumber daya alam Indonesia. Seorang pejabat kolonial Belanda terkenal, Snorkhoek Ronse, pernah berkata, "Masalah kebudayaan tidak usah dipaksa, biarlah bertumbuh dengan sendirinya, tanpa menghilangkan budaya lokal." Dengan kata lain, mereka tidak merasa perlu menyebarkan budaya atau bahasa mereka kepada masyarakat pribumi. Pada masa politik etis di awal abad ke-20, ada perubahan kecil dalam pandangan Belanda. Mereka mulai sedikit memperhatikan kesejahteraan pribumi, tetapi tetap enggan mencampuri budaya lokal. Menurut mereka, invasi budaya dianggap merugikan, dan tujuan mereka tetap fokus kepada ekonomi, bukan kepada pengintegrasian budaya. Walaupun begitu, ada beberapa bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, apotek menjadi apotek, kantor menjadi kantor, dan masih banyak lagi. Untuk membahas hal ini, mengapa keturunan Indo-Belanda tak banyak di Indonesia, kita terlebih dahulu harus merunut ke beberapa faktor kemungkinannya. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa tak banyak keturunan Indo-Belanda di Indonesia. Ya, walaupun ada, hanya sebagian kecil saja, dan itu tersebar di beberapa daerah saja. Berikut beberapa faktor yang menjadi alasan kuat mengapa keturunan Indo-Belanda sangat jarang di Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, hidup orang Belanda dan keturunan Indo-Belanda berubah sangat drastis. Di sini Jepang memiliki kebencian terhadap bangsa Eropa, termasuk Belanda, yang kala itu dianggap sebagai simbol penjajah barat. Ratusan ribu orang Belanda termasuk orang Indo-Belanda ditangkap dan dijadikan tawanan, tidak memandang usia, entah itu anak-anak atau orang tua sekalipun. Mereka semua menjadi tawanan tentara Jepang. Mereka kerap diperlakukan tidak manusiawi. Mereka mengalami penyiksaan, kerja paksa, bahkan kekerasan seksual. Penyiksaan fisik dan mental yang dilakukan Jepang terhadap orang Belanda dan keturunan Indo-Belanda menciptakan trauma yang mendalam. Para lelakinya dipaksa menjadi pekerja rodi, sementara perempuan seringkali dijadikan jugun ianfu atau budak seks tentara Jepang. Pilihan mereka waktu itu hanya dua, mati karena kelaparan atau mati karena kekerasan. Nah, situasi ini membuat orang Belanda dan keturunan Indo-Belanda memilih meninggalkan Indonesia, dan jumlah mereka di Indonesia kian berkurang. Sebagian melarikan diri ke Belanda, dan sebagian ada yang memilih melarikan diri ke luar negeri, ke tempat-tempat terpencil.
Mereka yang melarikan diri ke tempat terpencil biasanya keturunan Indo-Belanda yang tidak diakui sebagai garis keturunan Belanda. Yaps, masa bersiap menjadi alasan mengapa keturunan Indo-Belanda tidak banyak di Indonesia. Masa bersiap sendiri diawali setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Saat itu Indonesia memasuki masa penuh gejolak. Tidak banyak yang tahu bahwa periode pasca kemerdekaan ini menyisakan tragedi yang tidak tercatat dalam buku sejarah sekolah. Periode itu adalah masa bersiap, yaitu sentimen anti-Belanda. Kita sudah membahas hal ini di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan tonton video penjelasan mengenai masa bersiap. Pada tahun 1950-an, banyak dari mereka dipulangkan atau dideportasi ke Belanda. Hal ini terjadi pasca tragedi masa bersiap. Kebijakan ini membuat populasi orang Belanda di Indonesia berkurang drastis. Sebagian besar dari mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan negeri ini. Namun terjadi kendala pada masa repatriasi besar-besaran, yang dimana gelombang repatriasi ini menghadapi tantangan besar, yaitu krisis perumahan di Belanda. Banyak orang-orang Belanda dan keturunan Indo-Belanda memilih pindah ke Amerika, tempat di mana mereka merasa lebih diterima dan memiliki peluang hidup lebih baik. Bagaimana sob? Jejak orang Indo-Belanda di Indonesia kini hanya tinggal cerita sejarah. Namun kita masih dapat melihat beberapa keturunan mereka yang masih menetap di sini. Kolonialisme selalu meninggalkan luka, baik bagi penjajah maupun yang dijajah. Mari ambil pelajaran dari setiap tragedi yang terjadi, agar tidak terulang di masa depan dan menjadi pijakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Terus ikuti pembahasan lainnya dari Profesor Klik, karena kita akan menjelajahi dunia kegelapan yang datang dari setiap sudut yang penuh misteri. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. So, sampai jumpa di video selanjutnya.